Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala ay yujhala alayya. Sallallahu ala Nabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Iqra maratan ukhra, diulang lagi, yaitu Al-Maidah ayat 35 sampai dengan Al-Maidah ayat 40. Tiga lima 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن كذلك من الشاهدين. Masih berbicara tentang surat Al-Maidah ayat 35.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemarin kita berbicara tentang tafsiran ayat ini dikaitkan dengan tawassul. Tawassul menyangkut penafsiran dari kalimat al-wasilah. Kalau menurut kakek guru kita Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kalimat al-wasilah, perantara di sini, itu bersifat umum. Jadi umum itu maksudnya bisa wasilah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa amal soleh. Bisa pula wasilah itu adalah semua apa saja di luar amal soleh itu yang bisa untuk dijadikan antara wasilah, tawasul, media untuk bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Rabbul Alamin. Apakah itu para nabi, para sholihin, apakah itu yang sudah meninggal dunia atau yang masih ada, itu bisa, saudaraku. Agak maju akhwatnya ya. Akhwatnya agak maju. Agak maju akhwatnya. Kemarin juga kita udah bahas juga pada pertemuan yang pertama menyangkut ayat Al-Maidah ayat 35 tentang tawasul ini, bahwa ada tawasul yang disepakatin oleh para ulama yang tidak ada perbedaan pendapat, yaitu tawasul dengan amal soleh. Dan ada tawasul juga yang hampir disepakati juga oleh para ulama, yaitu tawasul dengan orang-orang soleh, termasuk para nabi di sini, para nabi yang masih ada. Kalau nabi kan udah nggak ada ya, jadi orang-orang soleh yang masih ada, itu hampir disepakati oleh para ulama. Yang tidak disepakati itu, saudaraku ikhwatati hafizakumullah, itu adalah tawasul dengan orang-orang soleh atau para nabi yang beliau-beliau ini sudah tiada. Nah, ini yang kemudian terjadi perdebatan di kalangan ulama. Saya sebenarnya menjelaskan ini bukan kemudian memerintahkan kalau bisa harus tawasul gitu dengan model itu, tidak. Tapi saya ingin jelasan ini supaya tidak ada tuduhan kepada ulama-ulama yang berpendapat bahwa tawasul itu sah saja, boleh, itu sebagai sebuah tindakan yang syirik, perbuatan yang syirik. Ini yang ingin saya niat saya untuk mengungkap kajian tentang tawasul ini lebih dalam lagi, padahal satu ayat 2 kali pertemuan. Ya, karena saya khawatir di kalangan masyarakat, kalau Anda lihat internet misalnya, situs-situs itu Anda cari browsing itu ya, semuanya tawasul haram. Kau orang saya oleh belas ini. Haram itu sampai tingkat syirik gitu. Nah, di sini padahal setelah saya pelajari, setelah saya kaji gitu kan ya, dari berbagai kitab referensi, ternyata banyak juga ulama-ulama yang berpendapat tawasul dengan model yang ketiga, yaitu yang sudah wafat itu boleh. Bahkan madzhabul arba al-a'immah min madzhabil arba, bahwa ulama-ulama yang dari kalangan madzhab yang 4 itu termasuk yang membolehkan. Nanti akan saya ungkap beberapa pernyataan dari mereka. Jadi kalau kemudian sekali berimam Syafi'i gelem tawasul, sekali berimam Abu Hanifah gelem tawasul, sekali berimam Maliki mau tawasul, bahkan Imam Ahmad bin Hambali, tokoh teologi fikih dari kelompok saudara kita yang Wahabi itu, ya kan, itu juga mau tawasul. Terus apa yang membuat kita menyatakan orang-orang yang bertawasul itu melakukan sebuah perbuatan yang syirik, menyekutukan Allah? Wal iyadu billah, naudzubillah.
Karena itu ikhwatatina fillah, sebenarnya yang namanya perbedaan pendapat itu harus dilihat gitu loh. Ini wilayah furu'iyah atau wilayah usuliyah. Jadi kalau wilayah furu'iyah ya boleh kita berbeda, itu boleh. Gak gelem ya gak apa-apa, gelem ya apa-apa. Jangan saling kemudian mengkafirkan, jangan mendolalkan gitu kan. Nah, itu selama masih ada dalil, selama masih wilayah ijtihadiyah, sah-sah saja. Termasuk misalnya yang ntar lagi kita mau Idul Kurban, Idul Adha itu kan ya beda itu kan. Ada yang mau ikut Mekah, ada yang mau ikut Indonesia ya. Sekarang tergantung keyakinan kita. Hari Sabtu ini, besok Sabtu itu si tanggal biro, nek Sabtu itu tanggal songo, nek sampean yakin Sabtu tanggal songo, ya sah aja Anda puasa Arafah itu kan ya, di tanggal 9. Kalau Anda yakin itu tanggal 9, tapi kalau Anda yakin tanggal 10 ya haram puasa. Semono ae. Nah, Anda yakinnya gimana? Nah, kalau Anda yakin oh sih itu Sabtu itu tanggal 10 ya. Tanggal songonya dino Jumat. Tanggal songo hari Jumatnya tanggal 9. Ya puasa Arafahnya tanggal 9. Puasa Arafahnya tanggal 9. Ah, maaf hari Jumat. Sholatnya dino Sabtu. Gitu aja. Itu kan masalah furu'iyah. Gak usah dipertentangkan, gak usah ribut. Ya. Saya nggak jawab ketika ditanya kapan Pak Ustaz. Ya usah. Guru aku kapan ya wis melok ya melok. Karena kan memang masyarakat kita ini kan masyarakat yang misalnya aku gak gelem Pak Ustaz, masjidku dianggap Muhammadiyah nek melok mingguan ini kan. Maaf kalau ikut Sabtu gitu kan ya. Jadi perspektifnya seperti itu gitu kan. Iki si akeh sing kerja nih Sabtu iki, masjid ngadano dino Sabtu sapa sing kabeh salat. Nah itu, tapi harus konsisten. Nek melo pemerintah Minggu atau Ahad, yo salate hari Ahad, posone Sabtu. Ojo Jumat posone salate Minggu. Itu enggak konsisten, itu enggak konsisten. Saya bilang sama keluarga saya, wis melok dia gak apa-apa, saya bilang gitu. Wong ini masalah khilafiyah. Pertentangan ulama itu keras. Saya pas waktu ngaji di ABI kemarin, ada kiai juga di forum itu, di forum ABI itu. Set ngirim WhatsApp ceramahnya Habib Taufik dari Pasuruan. Habib Taufik kan terkenal dengan ya, Habib Taufik dari Pasuruan. Kirim ke saya, suruh masuk. Disuruh ngomong ke Abi gitu loh, supaya Abi ada istilahnya itu opini yang berbeda gitu ya. Saya bilang ojo, wis Abi itu kalau sudah punya pendapat ya wis biarin aja. Di Habib Taufik itu jadi memang kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa sholatnya itu hari Idul Adhanya itu hari Ahad, itu tak apa-apa. Wong Sabtu itu tanggal songo. Ya memang begini alasannya. Terus kan nggak ada hadis yang menyatakan saumu yaumit tasi gitu ya. Kan ada ulama yang nggak ada hadis yang menyatakan saumu yaumit tasi, puasa di hari ke-9 Dzulhijjah. Yang ada kan saumu yaumi Arafah. Apa kok gak disebut tanggal? Nek umpamanya itu tanggal songo. Dijawab sama ulama-ulama yang berpendapat Indonesia. Apa kata mereka? Loh, dino Arafah itu mesti tanggal songo, gak usah disebut tanggal ya, mesti tanggal. Gak tumon ya Arafah itu tanggal 8, gak ada. Jadi karena sudah terkenal hari Arafah itu tanggal 9, ya wis gak usah disebut. Kayak misalnya hari kemerdekaan Indonesia, perlu disebut tanggalnya
Nggak usah, wis ngerti. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan, besoknya itu kan ngomong dulu lah ngono itu kan. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita kan begitu. Itu saudaraku ikhwataddin fillah. Jadi ibu bapak yang dirahmati, kan nggak perlu disebut Pak, hari kemerdekaan itu ya mesti tanggal 17, hari Arafah ya mesti tanggal 9, nek dino Arafah mesti tanggal 9 ya mesti nih ya, nek tanggalan itu ya mesti melok ruyete daerah masing-masing, itu katanya begitu. Wallahu a'lam. Makanya saya di mana-mana jamaah saya wis melonde gak apa-apa, saya bilang pokoknya konsisten apa maneh ditawari jadi khotib ping loro Sabtu sampai Minggu. Loh, saya itu ditawarin kemarin turun dari majelisnya Abi ke bawah itu karena kebetulan Abi nggak mau di masjid di daerah ITS ya, karena masjid itu milik hari Minggu. Abi kan sudah janjian wis bedo ya kamu nyari saya, kenal memang Ustadz sudah ada, sudah kapan bosek guru nek Sabtu sampean Minggu ini nanggon gue. Astagfirullahaladzim, aduh repot ini. Padahal sebenarnya ini kan sebenarnya perbedaan yang nggak terlalu prinsip ya tahu, tapi dibuat ribet, dibuat bingung ya, karena menurut saya wis biarin aja. Wallahu a'lam ya. Nah seperti itu juga terkait dengan apa, tawasul, wis gak usah dibuat ribut. Ono dalil dhewe-dhewe ya. Sing gak gelem ya gak apa-apa, sing gelem ya mong. Nah saya ingin berbicara yang gelem gitu kan. Dalilnya apa? Ternyata kalau saya cek itu Masya Allah panjang, dalam. Menurut saya dalam. Menurut saya nggak gelem ya gak dalam, ya terserah. Yang jenenge berbeda. Menurut saya dalam, saudara. Kalau saya baca di kitabnya Abu Ya saja itu, kalau sampai baca dalemin saja. Mafahim yajibu antusahha. Itu dalam banget, itu lengkap memang. Di antaranya ya, kalau Al-Quran kan tadi itu, dalil Al-Quran kan tadi itu surat apa? Al-Ma'idah ayat 35. Jadi wabtahu al-wasilata ilaihi, itu kata-kata wasilah itu bersifat apa? Umum. Ini wabtahu ilaihil wasilah, bukan wabtahu al-wasilah ya. Wabtahu ilaihil wasilah itu bersifat umum. Wis jelas, ikut jelas wis iso dijadikan dasar Al-Quran. Terus hadis gimana? Saya pilah-pilah ini hadisnya ini. Saya mengikuti alur tulisannya kakek guru kita, Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ternyata itu ya, para nabi pun, diantaranya Nabi Adam itu pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana Nabi pernah bersabda begini, menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan lammaktarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam mengalami kesalahan. Kan tahu kan kesalahan Nabi Adam pada waktu itu kan ya, bingung kan Nabi Adam, maka Nabi Adam berdoa, dan di antara doanya itu bilang begini Nabi Adam, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi nabika Muhammadin lima ghafartani. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni diriku. Qala, Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Hei Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad padahal belum aku ciptakan dia? Qala, berkatalah Adam alaihi salam, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil ars maktuban la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah.
Kata Nabi Adam, wahai Tuhan, ketika engkau menciptakan diriku dengan kedua tangan dan engkau meniupkan ruhmu kepada diriku, sehingga aku rafa'tu ra'si, aku terbangun dari sujudku, aku terbangun kepalaku mendongak, fara'aitu, maka ketika kepalaku mendongak, fara'aitu ala qawamil arsy, saya melihat di tiang-tiang aras itu maktuban sebuah tulisan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, dan aku tahu ya Tuhan, annaka lam tudif ila ismika, sesungguhnya dirimu tidak akan pernah disandarkan namamu itu kepada nama yang lain, illa, kecuali kepada pemilik nama makhluk yang paling kau cintai. Mendengar jawaban siapa tadi? Nabi Adam. Maka apa kata Allah? Sodaqta ya Adam, benar ya Adam, innahu la ahabbul khalqi, sesungguhnya Muhammad ini makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah kau kepadaku dengan menyebut nama dia. Faqad ghafartu laka, maka sungguh aku akan mengampuni dirimu. Walaula Muhammadun, dan ada tambahan, walaula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau seandainya tidak ada Muhammad, sungguh aku tidak akan pernah menciptakan dirimu. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya yang terkenal, dan beliau Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan termasuk yang mensahihkan hadis ini itu adalah misalnya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail an-Nubuwah, Dalailun Nubuwah, dan Imam Al-Qustolani juga dalam kitab Al-Mawahib, Imam Al-Zarqani juga dalam kitab Syarhul Mawahib juga mensahihkan hadis ini. Imam Suyuti juga mensahihkan hadis ini dalam kitab Al-Khosais An-Nubuwah, dan termasuk Imam As-Subuki juga kitab Sifat As-Saqam. Banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, sekalipun juga ada yang mendhaifkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Imam Ad-Dhahabi. Ya, Imam Ad-Dhahabi memang pakar di bidang hadis, ya kan? Beliau mendhaifkan hadis ini. Tetapi Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu menyatakan, sekalipun Ad-Dhahabi itu mendhaifkan ini hadis, tetapi Ibnu Taimiyah, salah satu muridnya Ad-Dhahabi, itu memberikan sawahid itu persaksian hadis yang lain yang hampir mirip dengan hadis ini. Di antaranya di mana kemudian Ibnu Taimiyah itu mentakhrijh hadis bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan kau menjadi nabi? Bila takunu nabiyyan, kapan kau menjadi nabi ya Rasulullah? Maka Nabi bercerita bahwa aku sudah jadi nabi sejak di surga sudah tertulis di kubah-kubah istana, di dedaunan-dedaunan, itu namaku Muhammad Rasulullah. Itu sudah ditulis. Nah, kan hampir mirip ya, seperti itu kan, ada catatan nama nabi. Nah, dari sini saudaraku ikhwati nafizakumullah, hadis ini benar-benar sahih, minimal hasan saudaraku, dan hadis ini dijadikan salah satu dalil bahwa yang namanya tawasul itu adalah hukumnya boleh, saudara. Ada lagi hadis itu kan sebelum Nabi Muhammad ada kan, sudah ada yang tawasul, Pak. Sebelum Nabi lahir sudah ada yang tawasul. Mari kita lihat gimana ketika Nabi hidup dan ketika Nabi wafat. Mari kita lihat. Yang pertama, hadis rajulun dharir, hadis tentang laki-laki yang buta. Ini diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf, terkenal nih. Utsman bin Hunayf ini terkenal. Utsman bin Hunayf kemudian meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi didatengin oleh seorang lelaki yang buta. Fasyaka ilaihi dhahaba basyarihi. Maka kemudian laki-laki ini curhat kepada Nabi supaya Nabi ini bisa menghilangkan kebutaannya. Seraya berkata, ya Rasulullah, laisa liqaidun
wa qad saqqa alayya. Nabi, aku nggak punya pembantu dan aku buta. Wa qad saqqa alayya, dan berat Nabi, buta gak duwe pembantu, berat. Maka Nabi berkata gimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, i'til midha'ah, kau coba pergi ke tempat wudhu situ, fatawaddo, berwudhulah kamu di situ, summa sholli rakaatain, dan sholatlah 2 rakaat, summa qul, nanti setelah selesai sholat 2 rakaat kamu berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fayajli li an bashari, Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Qala Utsman, fa wallahi ma tafarraqana wa la tala binal hadis hatta dakhala ar-rajul wa ka'annahu lam yakun bihi dhurrun. Mari perhatikan di sini. Maka Nabi ngajarin kepada sahabat tadi, laki-laki buta, udah kamu pergi ke mata tadi, ke tempat wudu. Berwudulah kamu di situ. Selesai berwudu, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, nih tak ajarin doa nih. Nanti kamu berdoa begini. Nih sampai nafalin bagus ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, binabiyika nabiyyir rahmah, melalui nabimu, nabi pembawa kasih, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini atawajjahu bika, aku menghadapkan wajahmu, ini aku menghadapkan wajahku kepada Tuhanmu melalui dirimu, melalui dirimu. HP-nya di silent aja ya, HP-nya di silent. Kalau sudah masuk sini, HP di silent. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhanmu melalui dirimu. Sebelum kan manggil nama Nabi kan, ya Muhammad, aku hadapkan wajahku kepada Allah melalui dirimu. Ini bahasa bebas, melalui dirimu. Fayajli, supaya Allah memberikan kesembuhan terhadap mataku. Allahumma syafi'hu, ya Allah tolonglah Nabi, supaya Nabi bisa memberi syafaat. Wa syafi'ni, dan syafaatkan tolonglah aku di dalam diriku. Maka berkata Utsman bin Hunayf, ya perawi utamanya siapa? Sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf. Ingat ini ya, Utsman bin Hunayf. Nanti ada Utsman bin Affan. Ini ada Utsman bin Hunayf atau Hunayf. Di situ saudaraku, apa kata Utsman bin Hunayf, sang perawi menceritakan lebih lanjut, demi Allah, matafarraqona, tidak berpisah dengan kami, wala ta'ala binal hadis, tidak ada waktu yang lama. Jadi perpisahan itu tidak lama. Jadi orang ini pergi ke mana? Ke tempat wudhu dan salat dan berdoa, itu gak lama. Hatta dakhala rajul, hingga kemudian laki-laki datang lagi ke tempat pengajian Nabi, wa ka'annahu lam yakun bihi dur, dan seolah dia tidak buta lagi, alias dia bisa melihat. Subhanallah. Ntar sebelum saya cerita nih hadis nih, saya lihat dulu perawinya hadis ini. Mari kita lihat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Ad-Dhahabi. Nek wis Ad-Dhahabi atau Imam Dhahabi itu mensahihkan hadis ini, gak ono sing iso mendhaifkan. Ad-Dhahabi ini validitas untuk mensahihkan sebuah hadis itu ketat. Makanya termasuk Albani juga mensahihkan hadis ini. Mensahihkan, gak berani dia mendhaifkan hadis ini. Kalau sudah Imam Dhahabi mensahihkan hadis ini, semua ulama mensahihkan, gak ada satupun yang mendhaifkan hadis ini. Oke, gak ada satupun hadis ini dhaifkan. Itu dari sisi sanad hadis sahih banget saudara. Sahih, bukan hasan, sahih. Mari kita lihat cerita ini. Saya ingin tanya sama kalian. Orang ini berdoanya di hadapan Nabi apa tidak di hadapan Nabi? Tidak.
Kan disuruh sholat. Dia berdoa tidak di hadapan Nabi. Dari mana kita tahu? Utsman bin Hunayf tadi bercerita, tak lama orang ini berpisah, balik mana motoni dalam. Oh, berarti doanya tidak di hadapan Nabi, di majelis Nabi. Oke. Nah, karena doanya tidak di hadapan Nabi, pantas sahabat ini berkata, ya Muhammad. Karena nggak boleh manggil Nabi itu ya Muhammad kalau berhadapan, nggak boleh. Ya Nabiullah begitu. Kalau nggak di hadapan Nabi boleh ya Muhammad. Ini menunjukkan bahwa tidak di hadapan Nabi. Dan kalau tidak di hadapan Nabi, artinya bisa jadi ini bisa dipakai. Kondisi Nabi sudah wafat pun bisa dipakai ini doa. Dan ternyata benar. Dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi masih kasus tadi, makanya saya suruh ingat tadi kan perawinya siapa tadi? Siapa? Utsman bin Hunayf. Dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi itu meriwayatkan, dan ini sahih juga. Dan itu ditahril oleh Ibnu Taimiyah bahwa ternyata saudara Utsman bin Hunayf ini pada masa Utsman bin Affan, jadi sudah berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Nabi Abu Bakar aja 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Kemudian kalau Utsman 12 tahun. Sudah berapa puluh tahun itu. Nah, pada masa Utsman bin Affan, Utsman bin Hunayf ini mau ketemu, ada seorang laki-laki yang curhat kepada Utsman bin Hunayf untuk bisa ketemu dengan Utsman bin Affan. Bingung nggak ceritanya kan ya? Ya apa ini Sayyidina Utsman Amirul Mukminin kok repot banget, aku ketemu gak iso-iso, gimana Hunayf caranya supaya bisa ketemu dengan siapa? Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Hunayf, Mas, mau nggak kamu saya ajarin sebuah doa yang dulu Nabi pernah ngajarkan kepada seseorang dan ternyata orang itu berhasil dari buta menjadi tidak buta dengan doa itu. Oh ya mau, diajarin doa kayak tadi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu ila rabbika bika fayajli, kan begitu kan. Cuman fayajlinya bukan besori kata Utsman bin Hunayf, fayajli supaya fayaqdi hajati, supaya hajatku bisa dipenuhi untuk bisa bertemu dengan Utsman bin Affan. Apa yang terjadi saudaraku? Lu mari donga ngono iku lho, mari donga ngono. Kan disuruh sholat 2 rakaat terus berdoa seperti itu. Habis berdoa seperti itu apa yang terjadi saudaraku? Ya khatatina fillah. Itu tiba-tiba yang namanya Utsman bin Affan itu atas perintah memerintahkan anak buahnya untuk memanggil yang namanya Utsman bin laki-laki ini yang berdoa kayak tadi itu. Kaget dia, kok cepet banget. Ini paling ini lobby-lobbynya Utsman bin Hunayf. Makanya setelah ketemu dengan Utsman bin Affan, dia keluar dari kantornya, kalau bahasa kita kan kantornya Utsman bin Affan, dia langsung mencari siapa? Utsman bin Hunayf. Dicari itu Utsman bin Hunayf, ketemu. Langsung apa yang dikatakan? Jazakallah, terima kasih Mas Utsman bin Hunayf, terima kasih kamu telah melobi Utsman bin Affan. Loh, siapa yang melobi? Saya nggak ngelobi, saya nggak ketemu sama Utsman bin Affan. Lah iya, saya itu kok bisa dicari sama Utsman bin Affan, padahal saya nggak pernah mencari dia di hadapan dia, kok dia malah yang mencari saya. Apa kata Utsman bin Hunayf? Loh, itu kan berkah doa itu. Artinya apa? Doa ini juga bisa dipakai, dan Utsman bin Hunayf salah seorang sahabat ini pun membenarkan bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya saudaraku. Mau lagi nih tambahan? Ada lagi. Sebentar saya cari yang anu aja, yang kira-kira tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Misalnya dalam riwayat Imam Bukhari, ini Bukhari yang meriwayatkan Malik anna Umar bin Khattab kana idza qatahu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab ketika Madinah kering kerontang, kemarau panjang, istasqa itu sholat istisqa, minta hujan bil Abbas bin Abdul Muttalib dengan bertawasul kepada paman
Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, berkatalah Umar itu, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabina fataskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu melalui nabimu supaya minta hujan dan kamu ngasih hujan dulu ketika Nabi ada, kan itu kan ya. Wa inna, nah sekarang Nabi kan nggak ada, natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu bi ammi nabina, melalui paman Nabi kami. Siapa? Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina, maka turunkan hujan kepada kami. Qala, berkatalah perawinya, maka mereka pun diberi hujan sama Allah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan ketika Sayyidina Umar datang kepada paman Nabi Al-Abbas untuk supaya bertawasul dengan dirinya untuk minta doa kepada siapa? Allah, untuk minta hujan. Itu ada sebuah riwayat yang menyebutkan begini. Al-Abbas itu berkata begini, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbin wa la yuksaf illa bi taubatin qad tawajjaha al-qawmu bi ilaika limakani min nabika. Kata Al-Abbas itu, wahai Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak akan turun kecuali karena dosa, dan tidak akan pernah sirna melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawassul melalui diriku untuk memohon kepadamu karena limakani nabika, karena kedudukan diriku di hadapan nabimu. Ngerti nggak ini sahabat? Karena kedudukan diriku. Mereka orang Madinah itu, Umar itu minta paman Nabi untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad itu kan nggak mungkin kalau nggak ada hubungannya dengan Nabi. Nanti enggak. Kenapa kok Al-Abbas? Al-Abbas ada hubungannya dengan Nabi. Makanya di sini hadis di atas menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan disunnahkan bertawasul dengan orang-orang soleh dan keluarga Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Pada hakikatnya tawasul yang dilakukan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas, paman Nabi tersebut, merupakan tawasul dengan Nabi yang pada saat itu telah wafat. Kenapa? Disebabkan posisi Al-Abbas sebagai paman Nabi dan kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada hubungannya dengan Nabi, nggak mungkin orang datang kepada Sayyidina Al-Abbas. Berarti kan kemuliaan Nabi Muhammad itu masih berlaku, saudara. Itu dengan Nabi. Bagaimana dengan orang soleh? Tawasul boleh nggak? Tadi kan dengan Nabi. Ada dalilnya. Ternyata dalilnya itu justru Nabi Muhammad sendiri yang menyatakan kepada kita. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, hadis ini sahih ini. Hadis ini sahih. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya ila sholat, untuk menuju sholat ke masjid. Faqala, terus berdoalah. Nanti kalau mau ke masjid berdoalah begini. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad, yang ajarkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu bihaqqis sa'ilin, dengan kemuliaan orang-orang yang memohon kepadamu. Nah, kata-kata bihaqqis sa'ilin, kemuliaan orang-orang yang memohon, itu bisa yang hidup, bisa yang mati. Kan begitu. Wa bihaqqi mamsaya hada, dan dengan kemuliaan langkah-langkahku. Berarti ini bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Nu'aim, Ibnu Sunni. Ia meriwayatkan hadis, dan hadis ini adalah hasanun sahih, saudara. Maka dari sini ikhwataddin fillah, kesimpulannya sesungguhnya yang namanya tawasul itu hukumnya adalah boleh. Tetapi mari ada catatan dari sini, saya kasih catatan. Tawasul sebenarnya masih banyak lah hadis-hadis imam madhab yang bertawasul itu. Imam Malik pernah bertawasul kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Imam Malik itu kan Abu Ja'far itu salah satu khalifah pertama dinasti Muawiyah, itu datang ke Madinah dan ke kuburan Nabi disertai oleh Imam Malik. Terus Abu Ja'far Al-Mansur itu berkata kepada Imam Malik, astaqbil qiblatah wa atuhu atau astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahai Imam Malik, apakah aku harus menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, atau saya berdoa kepada Allah sambil menghadap ke makam Nabi Muhammad? Lu makam Nabi itu kan kalau kita menghadap makam Nabi itu kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke kiblat kita membelakangi sama Rasulullah, makam Nabi. Apa kata Imam Malik? Faqala walima tasrifu wajhak anhu. Kenapa kamu harus memalingkan wajah dari dia? Dia itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahukah kau wa wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah? Tidak tahukah sesungguhnya dia Nabi Muhammad ini adalah wasilahmu, perantaramu menuju ke Allah, dan perantara bapakmu, mbah buyutmu yaitu Nabi Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Loh, Imam Malik tawassul. Ada lagi Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tawassul. Imam Syafi'i menggubah sebuah syair terkenal, alun nabi dari ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim a'tada biadil yamin sahifati. Keluarga Nabi adalah familiku, mereka perantaraku kepadanya. Aku berharap melalui mereka agar aku menerima buku perhitunganku di hari kiamat nanti dengan tangan kanan. Mereka ini malah bertawasul tidak hanya kepada Nabi tapi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad, Imam Ahmad memang tidak disebutkan bertawasul kepada Nabi, tapi Imam Ahmad bertawasul kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali bertawasul kepada Imam Syafi'i dalam doanya. Maka anaknya yang bernama Abdullah heran seraya bertanya kepada bapaknya, wahai ayah Imam Ahmad, kenapa kau bertawasul kepada Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Ahmad? Syafi'i ibarat matahari bagi manusia dan ibarat kesehatan bagi badan kita. Ini ada di kitab Syawahidul Haq karangan Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Artinya ada periwayatan yang mengarah ke sana. Dan Imam Abu Hanifah juga bertawasul. Jadi hampir semua ulama madhab itu bertawasul. Karena itu ikhwatuddin hafidhakumullah, kesimpulannya tawasul itu adalah boleh, tapi dengan syarat. Satu, tujuan tawasul itu yang utama kepada siapa? Allah. Yang dijadikan perantara, yang kedua, yang dijadikan perantara itu adalah pribadi yang dicintai Allah. Jangan pakai perantara kuburan, perantara pohon, tapi perantara pribadi-pribadi yang memang menjadi mujahid yang dicintai sama Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, meyakini tetap yang berkuasa siapa? Allah. Lam yadurru Allahu yadurruna wa yanfa'una. Allah yang memberi bahaya kepada kita dan yang memberi manfaat kepada kita. Terus yang terakhir itu apa? Tawasul itu tidak wajib. Ini kata kakek guru kita, enggak wajib. Sopo saya mengharuskan tawasul. Cuman itu salah satu metode kita untuk berdoa dengan cara itu. Ya boleh-boleh saja. Enggak harus. Karena itu ikhwatuddin hafidhakumullah, maka dengan kajian ini selesailah tentang bab tawasul. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh ya, Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan tawasul. Itu kaitannya dengan kita mendoakan Nabi Muhammad dengan mengirim Al-Fatihah sebagaimana kita mengirim kepada ruhi fulan gitu kan ya. Nah, itu kalau itu juga ikhtilaf. Anda baca di kitab Fiqh Sunnah tentang apakah bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada si mayit, itu jadi perdebatan yang sangat panjang juga. Jumhur ulama menyatakan bacaan Al-Quran kita nyampe kepada ruh si mayit itu, jumhur. Kecuali siapa? Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sampai. Justru Imam Syafi'i yang tidak menyatakan sampai. Imam Ahmad bin Hambali menyatakan sampai bacaan Al-Fatihah kita itu. Imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan nyampe. Justru yang nggak nyampe siapa? Imam Syafi'i menyatakan saya nggak tahu ada dalil. Gitu kata Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Oke? Ada lagi? Ikhwan? Akhwat? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan manfaat ya. Sekali lagi kembali kepada
hati nurani Anda untuk sholat Idul Adhanya hari Sabtu atau hari Minggu, ya kan? Nek hari Minggu ya posone Sabtu, nek hari Sabtu posone Jumat, nek bingung ya hari Minggu gak usah poso. Lihat kan bingung kan? Ya itu sholatlah hari Minggu daripada nanti dianggap dosa Sabtu, ya udah usah poso lah, wong sunnah ya kan begitu. Tapi ingat tuh sunnah muakkad ya, sunnah muakkadah itu kan harus bisa kita berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istiqomahnya dengan apa itu? Amal soleh. Mana amal soleh kita? Kecintaan kita kepada para wali-wali itu, saudaraku. So sebenarnya no problem itu. Saya yakin bahwa orang-orang itu, orang-orang yang berziarah itu terus tawasul, itu sebenarnya karena kecintaannya, dan itu amal solehnya. Itu kalau kita melihat secara jeli gitu. Tapi whatever, tetap ada yang nggak setuju kan begitu. Nah, mari kita akan bahas yang setuju dan nggak setuju pada sesi yang akan datang, yaitu Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dalil-dalilnya dan bantahannya insya Allah. Ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Ya silakan. Ya. 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 Oh ya. Ya oke. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apakah hukum pidana orang yang melakukan perampokan dengan membunuh itu kan dibunuh ya. Nah gimana proses pembunuhannya? Di Al-Quran tidak disebut proses pembunuhannya. Nah di hadis saya tidak menemukan modelnya. Nah akhirnya para ulama berijtihad. Ada yang model dipancung itu dipenggal, disalib, kemudian dibunuh ya kan, dipenggal. Tapi model sekarang bisa ditembak, bisa ya yang penting tujuannya adalah dibunuh. Adapun modelnya ditembak, dipancung, digantung, ya kan, atau dikasih obat beracun itu atau apa, suntik dan lain sebagainya, itu ijtihadiyah di kalangan para ulama-ulama. Itu bersifat uslub soalnya ya. Oke, gitu ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustadz, orang Barat memandang hukum pidana dalam Islam itu kejam, bengis. Ya, kejam, bengis. Ya, mereka melihat karena hak asasi manusia. Itu saja dasar mereka. Padahal sebenarnya hukum itu harus dilihat efek jerahnya, tidak hanya dilihat pada waktu penghukuman. Kalau dilihat pada waktu penghukuman, ya sudah tentu yang namanya penghukuman itu kelihatannya kejam. Tapi kalau kita lihat efek jerahnya dan sebab kenapa terjadinya hukum kayak begitu, sudah tentu orang-orang yang keluarganya dibunuh, dihabisin, ya kan, itu nyukurin model kayak begitu itu. Sekarang coba saya ingin tanya, banyak banget tuh orang-orang yang nggak diterima, orang yang sudah dibunuh sekeluarga itu karena tidak masuk kategori berencana saja, itu nggak dihukum mati. Baru sekeluarga itu dihukumnya cuma 20 tahun maksimal. Loh, ya siapa yang terima kayak begitu? Makanya dalam hukum Islam itu hayatul ada kehidupan di ulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Ada kehidupan baru hukum qisas itu. Karena ketika orang itu tahu bahwa kalau dia membunuh itu dibunuh, dia nggak akan pernah melakukannya. Jadi sebenarnya efek pendidikan jerahnya itu yang ingin diterapkan dengan proses yang begitu keras. Sebab kalau cuma di penjara, faktanya sekarang penjara tidak menyebabkan orang takut. Coba narkoba itu di sini kuat peredarannya di Indonesia, tapi di Singapura, di
Di Malaysia takut mereka karena sekali ketangkep hukum pancung, hukum mati itu kan. Jadi kita lihat efek jerah pendidikannya itu benar-benar membuat tindak kriminal itu terkurangi. Tapi lihat, hampir tiap detik di Amerika itu terjadi pemerkosaan, hampir tiap detik di Amerika terjadi pembunuhan, karena memang hukumnya di penjara saja. Terus kalau dia punya duit bisa nebus, dia bisa melenggang kangkung, kemudian dalam kondisi diadilin, tapi dia bisa keluar karena kena tahanan luar. Di mana letak bahwa keadilan di situ? Justru keadilan itu ketika hukum itu ditegakkan dengan tegas, dan itu tidak kejam. Kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan, ya jauh lebih kejam apa yang mereka lakukan. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Minumannya mana ini? Minumannya ini nggak sampai ke depan minumannya ini. Ya, terus? Iya. Oh enggak, dalam Islam semua sama di mata hukum, nggak bisa dibeda-bedai. Iya, tapi itu nanti tetap orang kafir itu, kalau kemudian orang muslim kalau membunuh orang kafir itu kena kisos. Jumhur menyatakan tetap kena kisos. Jumhur tetap menyatakan kena kisos. Orang Yahudi membunuh orang muslim pun ya kena kisos meskipun dia orang Yahudi gitu kan. Hukum berlaku sama. Menolak apanya? Oh enggak, sama jumhur itu enggak ada. Jumhur itu hukum pidana itu sama, dan itu nanti tabani daripada hukum penguasa. Jadi kalau penguasanya misalnya bermadhab Syafi'i, ya tabaninya nanti semua itu nanti pemerintahnya Syafi'i, tapi nanti pemberlakuannya itu tergantung si orangnya itu. Tapi kalau hukum pidana itu tabani dari pemerintah, bukan ijtihad masing-masing, tidak. Secara hukum sama Pak, orang kafir zimmi loh ya, kafir zimmi loh ya. Kalau kafir zimmi itu ya sama. Kalau kafir harbi kan nggak masuk wilayah kita. Tapi persoalannya kafir yang sekarang ini masuk kafir apa berlaku hukumnya? Sebagian ulama menyatakan masuk kafir zimmi. Sebagian ulama kafir yang sekarang ini loh masuk kategori kafir zimmi. Jadi pemberlakuannya sama hukumnya nanti, gitu. Karena disebut kafir harbi, mereka nggak merangi kita. Jadi yang paling mendekati ke kafir zimmi itu pemberlakuan Muslim kepada orang kafir sekarang. Akhwat, ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengharapkan apa? Oh, mengharapkan pamrih. Ya. Loh, ada pertanyaan nih, mengharapkan pamrih dari Allah berarti nggak ikhlas. Loh, Allah suruh kita pamrih sama Allah kok gimana? Yang nggak ikhlas itu kalau kita mengharap pamrih selain Allah. Kan kita minta alladzina yu'minu Astaghfirullahaladzim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum, kan begitu kan? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad.
Itu kan banyak ayat-ayat yang redaksi seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga. Berarti kan kalau kita mengharap surga kan memang diperuntukkan oleh Allah. Jadi kalau kita pamrih ke surga itu ya gak ada masalah gitu. Ya memang di kalangan tasawuf itu kayak makom rendah gitu, kayak makom tijariyah, kayak dagang sama Allah gitu kan. Jadi berharap sesuatu dari Allah. Tapi kalau menurut saya wis gak usah, wong syariat wis ngelakon. Syariat memerintahkan kita untuk mencari surga, ya cari surga. Ojo gua ya Allah, saya sesungguhnya tidak suka sama surga ya Allah, saya suka rahmatmu. Itu kan bahasa-bahasa sufi yang kadang-kadang penuh filosofis yang dalam. Nggak usah gitulah, kita udah syariat saja. Kalau kita mau surga ya mau surga itu kan. Siapa yang nggak mau surga ya kan? Siapa yang nggak mau surga begitu. Saya dapat kiriman video dari teman bagus itu kan. Jadi ada ulama berpidato begini. Jadi nanti kita di surga itu, justru kita di surga itu nanti ada dialog sama Allah. Ya Allah, saya tidak merasakan ini nikmat. Loh kenapa? Saya punya teman ya Allah. Makanya kita ini kalau bisa cari teman soleh dan soleha. Karena teman soleh soleha suatu saat yang akan manggil kita itu. Jadi di surga itu nanti orang-orang yang masuk surga itu bilang, saya belum merasakan nikmat sebelum teman saya itu keluar dari neraka itu. Kan tahu dia temannya di neraka. Dia teman saya dulu ya. Sama Allah diperintahin itu. Sama Allah diperintah. Ini Hasan Al-Basri yang menyatakan. Makanya kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 99, ayat 100, ayat 101 itu kan Allah menyatakan fama lana min syafi'in. Itu orang-orang, ketika orang kafir tahu ternyata orang yang di neraka orang yang beriman tapi ikut mlebu neraka karena dosanya itu diambil oleh Allah gara-gara permintaan sahabatnya yang ada di surga. Itu iri orang-orang kafir itu. Terus langsung berkata, famalana min syafi'in. Siapa yang bisa ngasih syafaat kami? Wala sadiqin amin. Kami tidak punya teman akrab soalnya. Tidak teman akrab. Walau anna lana karratan lanakuna minal mu'minin. Ya Allah, kalau kau kembalikan aku hidup lagi di dunia, aku jadi beriman deh dan cari teman yang banyak supaya nanti teman saya itu bisa manggil saya kalau saya masuk neraka. Itu Asy-Syu'ara ayat 99 sampai ayat 101. Jadi ya tidak apa-apa kita pamrih sama Allah untuk mencari surga. Bahkan kita cari teman-teman yang soleh, ustadz-ustadz, kiai-kiai, supaya dalam rangka apa? Satu saat dia yang memanggil kita ini kan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.